warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Desain Kerja dan Fungsi-Fungsi Manajemen SDM. Sebelum kami lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niko Mangwardi dengan NIM 2317041024. Semuanya, perkenalkan, nama saya Desa Puturisna Eviani dengan NIM 2317041006. Semuanya, perkenalkan nama saya Dini Wisma Mas Putra dengan NIM 2317041004. Jadi langsung aja ke videonya. Let's go. Dalam materi desain kerja dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian desain kerja. Suatu pekerjaan yang sebelumnya itu harus dilakukan atau dirancang dengan desain kerja. Hal ini untuk memberikan dampak yang positif pada peningkatan produktivitas kerja dan juga dari segi pembiayaan tenaga kerja. Selain itu, juga efektivitas dan juga efisiensi dari adanya tenaga kerja. Job atau pekerjaan merupakan sekumpulan tugas-tugas yang harus dilakukan seorang karyawan atau pegawai di suatu perusahaan untuk mendapatkan output yang berupa produk maupun jasa. Besarnya tugas atau beban kewajiban yang harus dilaksanakan seorang karyawan atau pegawai itu dilihat atau tergantung pada level dari jabatan yang diterima. Semakin tinggi jabatan seorang karyawan atau pegawai, maka semakin tinggi pula beban pekerjaan atau tanggung jawab yang diterima. Desain kerja itu sendiri merupakan suatu rancangan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam bidang operasi, yang dimana baik berupa individu maupun berupa kelompok. Selain itu, desain kerja merupakan rincian tertulis tentang isi atau cara melakukan tugas atau pekerjaan yang berupa seperti siapa yang mengerjakan tugas, tugas apa yang dikerjakan, bagaimana tugas itu dikerjakan, dan apa hasil yang diharapkan dari adanya tugas tersebut. Dengan kata lain, desain kerja ini menentukan spesifikasi dari penugasan-penugasan yang terkandung dalam pekerjaan seorang karyawan atau suatu kelompok. Selain itu, tujuan adanya desain kerja adalah untuk mengatasi atau mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi organisasi atau perusahaan serta teknologi dan juga individu di. Materi yang kedua adalah unsur-unsur dari desain kerja. Yang pertama, ada unsur-unsur organisasi. Unsur organisasi merupakan unsur yang sangat berkaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output yang maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Adapun beberapa unsur dari unsur organisasi. Yang pertama, ada pendekatan mekanik. Pendekatan mekanik merupakan pendekatan yang berupaya mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Pendekatan mekanik ini lebih menekankan pada efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan latihan. Yang kedua, aliran kerja. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Yang ketiga, ada praktek-praktek kerja. Praktek
praktek kerja ini maksudnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian, ataupun kontrak serikat kerja karyawan. Yang kedua, ada unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi desain kerja adalah tersedianya tenaga kerja potensial yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga pengharapan-pengharapan sosial, yaitu tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Unsur yang ketiga adalah unsur-unsur perilaku. Yang pertama, otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dalam hal ini, bawahan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, variasi. Variasi ini maksudnya adalah pemberkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghasilkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan atau diminimalisir. Yang ketiga, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka dari itu, pekerjaan harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya terlihat yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Yang keempat, ada umpan balik. Umpan balik ini maksudnya adalah diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan yang baik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik. Selain itu, akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya. Materi yang ketiga adalah tujuan dan manfaat desain kerja. Desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan atau instansi karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Desain pekerjaan memiliki tujuan yaitu yang pertama, efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Yang kedua, fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Yang ketiga, minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Yang keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Yang kelima, integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Materi yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi desain kerja. Yang pertama itu ada individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan sehingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Yang kedua, ada teknologi yang digunakan. Teknologi berdampak pada desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output merupakan kendala yang menghambat kelancaran pekerjaan. Yang ketiga, ada biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi. Manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal keberhasilan organisasi. Manajemen harus continue menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Keempat, ada struktur organisasi. Struktur keorganisasian dapat dirumuskan sebagai pengaturan dan antar hubungan bagian-bagian komponen dan posisi suatu perusahaan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa struktur suatu organisasi menspesifikasi aktivitas-aktivitas kerja. Ditunjukkan pula olehnya bagaimana berbagai fungsi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda berkaitan satu dengan yang lainnya. Hingga tingkat tertentu, ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas-aktivitas pekerjaan. Juga ditunjukkan olehnya hierarki organisasi yang bersangkutan, struktur otoritas, dan hubungan-hubungan atasan dan bawahan. Struktur organisasi memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain kerja. Bagi dunia usaha di Indonesia, peran struktur
terasa semakin penting karena dua hal. Yang pertama, pengawasan dapat dipermudah, dan yang kedua, ketidakstabilan dunia usaha di Indonesia. Secara ringkas, dalam setiap pekerjaan akan muncul pembagian kerja. Setiap pembagian kerja akan muncul koordinasi kerja, dan setiap koordinasi kerja akan timbul pembagian kekuasaan. Dengan demikian, secara filosofis, struktur organisasi tidak lain adalah cetak biru atau kerangka bangunan, formal dengan pembagian pekerjaan dan pembagian kekuasaan, serta koordinasi kerja yang memungkinkan terjadinya aliran informasi dan komunikasi yang efisien dan proses pengambilan keputusan yang cepat. Struktur organisasi menggambarkan pula pola hubungan antar pihak internal, baik itu eksekutif, manajemen, dan pekerjaan, dan pola hubungan antara pihak internal dan pihak eksternal, yaitu para konstituen organisasi. Di dalam pola hubungan antar pihak internal serta disertai dengan munculnya hierarki organisasi. Oleh karena itu, hierarki organisasi seperti halnya pembagian kerja merupakan bagian dari struktur organisasi yang tidak bisa dihindarkan. Yang barangkali harus disadari adalah hierarki harus dibedakan dengan birokrasi, karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Tidak selamanya yang hierarki selalu birokratis. Kelima, variabel internal. Variabel internal meliputi yang pertama, ada manajemen. Manajemen harus dapat bertanggung jawab dengan kebijakan yang diambil dan dapat menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pihak lain yang berhubungan. Yang kedua, ada karyawan. Hampir di setiap semua organisasi, sifat dari tenaga kerja adalah berubah, sebagian karena faktor demografi. Faktor ini akan mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran karena menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Yang ketiga ada stakeholder. Struktur yang mengatur organisasi publik yang besar memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Berbagai pihak yang terkait dalam pengoperasian suatu organisasi, di antaranya yang pertama ada pemerintah atas pajak, yang kedua pemegang saham atas nilai organisasi atau dividen serta hak suaranya, yang ketiga pemberi pinjaman atas keamanan pengembalian pinjaman organisasi. Yang keempat, karyawan atas gaji, keadilan dalam kenaikan gaji dan posisi. Yang kelima, manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian pekerjaannya. Yang keenam, pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan remunerasinya. Dan yang ketujuh, masyarakat atas lingkungan hidup dan public goods yang disediakan pemerintah. Variabel yang kelima ada serikat pekerja. Bila organisasi hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan menganggap karyawan atau serikat buruh sebagai objek produksi, maka tujuan efektivitas organisasi akan terhambat. Serikat pekerja berusaha memperjuangkan hak dan melindunginya untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi yang kelima, yaitu pendekatan dalam desain pekerjaan. Nah, yang pertama ada pendekatan mekanistik. Pendekatan ini dikemukakan oleh V.W. Taylor, yang mana dalam pemikirannya, pekerjaan para pekerja telah diatur oleh manajemen. Sedetail-detailnya, seperti detail tugas yang akan dipekerja selesaikan. Cara menyelesaikan tugas juga akan tercantum di dalamnya, sehingga pekerjaan akan terbantu dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Waktu yang diberikan untuk penyelesaian juga tercantum di dalam guna untuk memaksimalkan waktu yang ada. Pekerjaan yang ada harus diatur agar dapat efisien dalam pengerjaannya. Pekerja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pekerja harus dilatih, dan jika berhasil dalam tugas akan diberikan imbalan yang sesuai merupakan prinsip-prinsip dalam pendekatan ini. Adapun keuntungan dan kelemahan dari pendekatan mekanistik ini yaitu yang pertama, keuntungannya yaitu meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, pekerja menjadi ahli dalam suatu bidang dalam waktu yang cepat karena bimbingan dari manajemen. Dan yang ketiga yaitu peningkatan penghasilan. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama yaitu pekerja menjadi cepat bosan. Nah, yang kedua adanya jurang pemisah antara manajemen dengan pekerja yang dapat memicu konflik.
Yang ketiga ada pengulangan pekerjaan. Yang keempat ada interaksi sosial yang kurang. Dan yang kelima ada tidak bisa berkreasi terhadap pekerjaannya. Karena semua telah diatur manajemen. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan menyadari bahwa perlu adanya desain pekerjaan yang menarik dan memiliki kegunaan untuk dirinya nantinya. Hasberg pun melakukan riset dan untuk menemukan apa yang diperlukan hingga akhirnya dia menemukan job enhancement atau penambahan kualitas pekerja dengan meningkatkan kompleksitas pekerjaannya. Adapun keuntungan dan kelemahan pendekatan ini yaitu yang pertama keuntungannya yaitu adanya motivasi berupa penghargaan, tanggung jawab, dan peningkatan dalam diri. Yang kedua ada kondisi tempat kerja yang aman, bersih, dan sehat. Dan yang ketiga ada interaksi sosial. Yang selanjutnya ada kelemahan dari pendekatan kemanusiaan. Yang pertama yaitu memotivasi para pekerja membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, tidak terlalu efisien karena juga harus memikirkan aspek kemanusiaan. Yang ketiga, mengesampingkan produktivitas yang mana produktivitas tidak dibandingkan pada awal dilakukan pendekatan. Nah, yang terakhir ada pendekatan karakteristik pekerjaan. Pendekatan ini digagas oleh Heckman dan Oldham yang berpendapat bahwa pekerjaan akan bekerja keras bila didukung dengan penghargaan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ataupun pekerjaan dapat membuat mereka puas. Jadi, mereka mengusulkan mengintegrasikan motivasi, kepuasan, dan produktivitas. Sesuai dengan pendekatan ini, ada 5 dimensi yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, kemampuan yang bervariasi. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan. Yang ketiga, dampak pekerjaan. Yang keempat, otonomi. Dan yang kelima, umpan balik. Nah, adapun kelemahan dan kekurangan dari pendekatan ini, yaitu yang pertama, keuntungannya yaitu meningkatkan semangat dan motivasi para pekerja. Dan yang kedua, produktivitas meningkat. Nah, kelemahannya yaitu pertama, desain ini tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama atau sampai masalah yang ada telah menjadi normal sehingga ada masalah baru. Dan yang terakhir, kepuasan dan komitmen meningkatkan dengan tajam tapi turun dengan cepat karena ke arah normal. Demikian materi yang kelima, saya lanjutkan dengan materi yang keenam. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen SDM. Yang pertama ya ada perencanaan untuk kebutuhan SDM. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, dan pengetahuan serta kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan manajemen SDM secara efektif. Lalu yang kedua ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini, terdapat 2 kegiatan yang perlu dilakukan. Yang pertama ada penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. Yang kedua ada pemilihan atau seleksi. Para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Umumnya, rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja yang baik yang ada di luar organisasi yang disebut eksternal maupun dalam organisasi yang disebut internal. Selanjutnya ada penilaian kerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana setidaknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif di mana pekerjaan tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama ada penilaian dengan pengevaluasian perilaku pekerja. Yang kedua ada analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kerja ini dinilai sangat sulit, baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik. Selanjutnya, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini, pusat perhatian manajemen SDM mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu pertama, menentukan, merancang, dan mengimplementasikan
program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, ada memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang ketiga, ada perbaikan kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari ketiga itu adalah kegiatan strategis tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. Selanjutnya ada pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian memberi gaji dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu, organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama yaitu mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, melakukan tawar-menawar atau bargaining dan menerapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja dapat disampaikan. Yang ketiga adalah melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen SDM. Persoalan yang harus diatasi dalam ketiga kegiatan utama tersebut sifatnya sangat kritis. Jika organisasi tidak berhati-hati dalam menangani setiap persoalan hak-hak pekerja, maka akan muncul kemudian adalah aksi-aksi protes seperti banyak terjadi di banyak perusahaan di Indonesia. Sekian macam saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Bye-bye. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video yang kami sampaikan. Baik, jadi kami itu dengan beberapa Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam harmoni. Salam harmoni. Jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.